Oke, balik lagi sama gue si Trade. Sekarang kita mau lihat weekly gimana, atau sebenarnya monthly boleh sih. Soalnya kan kita baru bulan baru ya. Kalau misalnya menurut dolar index, pertama-tama kita bisa lihat kita monthly-nya bos ke bawah sih sebenarnya ya. Breaknya ke bawah dan sekarang kita udah di bagian atas ini. Tapi kita di sini ada order flow yang belum termitigasi. Nih ya, yang ini belum termitigasi. Untuk secara weekly kita masih breaknya ke atas. Jadi kita masih ada kemungkinan buat lanjut naik setelah kita ambil liquidity yang ada di sini. Kita coba lihat di weekly. Ya, liquidity-nya semua udah terambil di sini. Terus kita udah mau masuk ke order flow atau order block yang ada di sini nih. Ya, yang dekat dengan liquidity-nya. So ini adalah order block yang bagus. Ini akan gua jadi target buat kita naik sebenarnya. Ini baru kita turun ikutin bulanan gitu ya intinya. Oke, gua recap sekali lagi ya. Bulanan untuk dolar indeks itu bearish, high, low. Oke. Untuk order blocknya adalah yang ini. Terus kalau misalnya kita lihat weekly, kita breaknya kan bullish, yes. Nah, setelah ambil liquidity, order blocknya yang mana? Yang ini nih, yang paling jelas. Oke. Nah, maka itu karena daily bull bearish, gue menunggu ini supaya ambil ke daily punya order block, turun, masuk ke weekly punya order block, naik untuk masuk ke monthly buat lanjutin monthly lagi nih. Jadi turun sampai di sini, ambil semua liquidity yang udah ada. Oke ya, udah jelas ya. Kita mau lihat bulanannya dulu lagi untuk euro USD. Bulanan bullish ya. Arti ini berbanding lurus dengan dolar indeks tadi ya. Kita mau nunggu sampai ke monthly order blocknya nih. Sampai sini. Terus kalau misalnya kita lihat weekly masih bearish, yes. Weekly bearish, kita juga udah masuk ke weekly punya order block nih, hampir ya. Ini ambil dari mana? Kelihatannya nggak jelas nih, dari sini ya. Bulanan, kita bisa ngecek order block dari sini nih. 3 bulan mungkin. Nah ya, ada imbalance. Next. Nah, sementara di daily kita masih bullish, tapi untuk reversalnya di mana? Kalau dari daily, gue lebih ngincer di sini nih, daerah yang ini lebih jelas. Kenapa yang ini? Coba lihat atasnya. Ya, ini satu-satunya candle yang bisa bikin FVG. Dan juga di sini udah ada liquidity yang jelas. So kita udah masuk ke sini. Tapi ingat, minggu lalu kita close-nya nggak bagus nih. Kita udah ambil liquidity, mau lanjut turun. Harusnya minggu ini masih lanjut turun. Paling kita ada berapa minggu lagi untuk konsolidasi di sini. Baru kita akhirnya break di daily, and then kita naik break atas. Atau kemungkinan kedua adalah ini semua jadi liquidity-nya. Terus kita bisa masuk dari sini. Ya, naik ke atas. Oke. Next. Daily. Ya, daily bullish ya. Walaupun sekarang ini masih bearish. Oke. Kita udah ambil liquidity, lanjut turun. Jadi ini target sekarang. Terus kalau misalnya nanti di 4 jam atau 1 jam kita buat seperti ini, kita mau siap-siap untuk naik. Nah, ini masih bisa beberapa minggu lagi sih harusnya ya. Kita lanjut. Nah, di 4 jam gue pengen delete banyak hal karena ini udah nggak terlalu relevan. Contohnya seperti yang ini. Ya, pusing liatnya kan. Ups. Nah, di 4 jam sebenarnya kita masih bullish. Tapi untuk lag-nya adalah yang ini. Ya, beda dengan daily. Apa sama ya? Sama ya, daily lag-nya yang dari sini sampai sini, ini jadi liquidity-nya. Tapi kalau di 4 jam, ini jadi order block-nya di 4 jam.
Terus kita udah turun, sekarang kita udah mau sampai ke extreme order block di 4 jam. Nih ya. Tapi kalau mau lihat-lihat, ini nggak terlalu bagus nih order blocknya, kecuali yang ini nih. Ini. Kenapa yang ini bagus? Karena dia udah ambil liquidity yang ada di sebelahnya. Jadi ini order block yang kuat, terus bikin fair value gap. Oke ya. Nah, sementara itu, terus jadi kalau misalnya kita harga udah sampai sini dan kita dapat konfirmasi, ini akan menjadi pertanda yang bagus untuk euro. Oke ya. Next, ya sementara ini kita masih bearish di ininya, internalnya. Kita biarin ini aja dulu. Ini penting juga. 1 jam. Ya, untuk 1 jam kita bisa lihat sama-sama. Kita mulai bearish dari sini, and then lanjut, bos. Oke, ambil liquidity, kemudian ambil lagi liquidity-nya, baru bos, gitu ya. And ini belum, ini sudah bos, terus dia jadiin ini semua liquidity-nya masuk ke order block yang ini. Tapi nggak cukup, ternyata dia ambil lagi, baru ambil turun. Ya. Ya, sekarang pokoknya targetnya ini udah jelas. Terus nanti untuk target selanjutnya kita bisa trade di mana? Agak jelek sih sebenarnya kalau dilihat di 1 jam. Soalnya ini cukup jauh. Kalau gua sih lebih memilih untuk tidak trade dulu. Paling ini bisa jadi liquidity-nya. Kita bisa cari order block yang dekat-dekat sini, tapi kelihatannya nggak ada yang bagus. Nih nggak ada sih ya. Ambil liquidity, and then udah. Mungkin di 4 menit nih, sekitar ini ya. Oke, but ya udahlah ya. Kita nggak mau gimana-gimana soal yang di dalam-dalam, kita lihat luarnya aja dulu, maksudnya time frame besar ya. Kita lihat lanjut. Yang ada di GU. Kita GU dilihat dulu. Oke, GU untuk bulanannya gimana? GU bulanan bearish, terus kita udah masuk sini, and then dia udah mulai lanjut turun. Ya, kalau GU kelihatannya sih harusnya lanjut turun terus. Oh enggak, ini udah break ternyata. Sebentar. Dia ambil liquidity doang ya. Yang jelas di sini sekarang bulanan udah ambil liquidity. Jadi ada kemungkinan buat naik dulu nih sementara. Ya, bulanan udah ambil liquidity. Untuk order flow-nya itu yang ini. Jadi kalau misalnya kita mau ikutin terus, kita bisa masukin ke sini turun seperti itu. Atau kalau misalnya nggak mau ikutin ini, karena ini terakhir ambil liquidity-nya, jadi kita bisa masuk di sini kalau misalnya mau main lebih aman ya. Selalu pergerakan market itu adalah dari order flow terus baru ke order flow. Order flow yang lebih kecil menuju order flow yang lebih besar. Ya, itu pergerakan market. Catat. Next. Weekly kita masih bearish ya. Weekly bearish. Iya betul, sama yang lain juga bearish. Terus untuk order flow-nya itu yang ini atau yang ini sebenarnya ya. Ya, ini belum termitigasi sama sekali dan juga ada fair value gap. Jadi ada kita kemungkinan buat turun. Sini ambil liquidity di sini semua. Atau sebenarnya kalau misalnya mau lihat dari sini sampai sini aja yang paling penting nih ya. Nggak harus masuk order block. Ingat ya, nggak harus masuk order block. Yang penting kita ambil liquidity. Kalau udah dia dapat konfirmasi, kita bisa lanjut naik sampai ke sini.
Ini apa? Order block di weekly. Ya, baru lanjut turun lagi. Ya. Next daily. Oke, ya. Daily kita udah ambil liquidity di sini, terus ini dia bikin satu leg. Jadi ini bukan ini ya. Bukan leg baru ini. Terus ini udah cok, ini enggak nih. Ya. Ini karena kita belum ambil liquidity, ini masih seperti ini. Jadi ini bisa jadi liquidity-nya, kita bisa ambil di bagian bawah-bawah sini. Oke, yang penting kita tunggu konfirmasinya dari daily. Nah, pertanyaannya, kita bagusnya di mana daerah tempat belinya? Ya, ini sekali lagi ya, daerah yang ini. Karena di weekly kelihatan banget dia bikin fair value gap. Oke. Terus kita lihat 4 jam. Ya, di sini gue udah lupa, biarin aja. Oke. Daily punya mabuk. Oke ya. Jadi 4 jam sekarang udah jadi bearish lagi karena di ini kita udah bikin pullback. Ya, bikin pullback di sini, terus dia break ke bawah. Ini ya kita artinya 4 jam kita udah bearish. Nah, sekarang kalau misalnya udah bearish, kita butuh yang namanya liquidity. Liquidity yang paling dekat adalah yang ini. Terus buat masuk ke order block, buat kita masuk ke ini. Ya, buat selling lagi. Di sini, and then selling. Oke, atau yang di sini juga bisa. Oke, yang paling penting sekali lagi liquidity-nya yang paling penting. Oke, ketika kita nggak ada liquidity, kita nggak ada gas untuk bisa maju. Oke, next. Nah, biarin aja. Oke ya, begitu aja untuk gold. Kita lihat. Oke ya, gold nih kondisinya sedikit berbeda dengan yang lain. Kalau misalnya gold itu bulanannya kan bullish, ya berbanding kebalik sama yang pair USD lainnya. Sekarang ini bullish untuk bulanan. Liquidity-nya yang kita bisa lihat jelas adalah ini semua nih. Ini semua liquidity yang jelas. Terus kita bisa masuk ke fair value gap di sini. Habis itu bisa lanjut naik. Oke, yang paling penting liquidity sekali lagi. Terus kalau misalnya kita lihat lanjutannya, weekly kita juga udah bullish, tapi kita ini nih, karena ini kita breaknya di sini, wait ya, breaknya di sini kita strukturnya sama nih, sama kayak si, enggak, kita lihat dalamnya aja, ya. Kalau lihat dalamnya ini sudah ambil liquidity, ya, udah ambil liquidity, and then dia break ke atas. So, ini adalah POI untuk weekly punya jalan. Terus sekarang kita bikin seperti ini ya. Nah, plannya adalah ketika kita udah ambil liquidity, kita masuk ke order block, kita bisa lanjut naik. Ya. Atau yang plan kedua, karena ini order block ada banyak ininya, ya, atau udah banyak termitigasinya. Jadi ini sebenarnya order block nggak terlalu kuat.
Oke, makanya ini bisa ambil semua liquidity di sini. Nah, ini masuk ke yang ini nih, yang kecil ini nih. Ya, satu yang belum termitigasi nih. See? Nah, ini bisa masuk sini, baru lanjut naik. Itu plan gue untuk gold. Oke. Nah, itu tapi untuk di weekly-nya ya. Tapi kalau misalnya daily, kita lihat. Ini semua liquid banget. Kita bisa masuk sampai sini. Likuidasi, and then kita bisa lanjut turun. Di sini. Oke, karena di sini kita udah bearish. Oke ya, seperti itu ya. Jadi dari daily kita masih lanjut mau bearish dulu supaya kita bisa ambil semua liquidity yang ada di mingguan, masuk ke order block yang di mingguan, habis itu lanjut naik nih ke all time high untuk gold. Oke? Bisa kita delete, dah. Begitu aja, paling kita coba lihat lagi di 4 jam nih yang terakhir. Atau satu lagi BTC boleh. Ya, ini liquidity-nya. Terus di sini fair value gap. Ini kalau misalnya kalau kita lihat, ini juga sebenarnya order flow. Semua order flow. Ya. Kalau nggak kena bisa diginin. Tapi ya udahlah. Terakhir itu di sini. Yang belum termitigasi sama sekali. Beginilah ya. Terus, jadi kalau misalnya mau lanjutin lagi, 30 menit kita coba lihat. Ini sudah turun up. And then dia udah turun, ambil liquidity. Harusnya ini mau lanjut naik. Ya, udah ambil liquidity. Lanjut naik. Sampai mana? Sampai ke 4 jam punya order block. Buat kita lanjut turun. Semua order block menuju order block lagi. Gitu ya, atau liquidity terserah gimana lihatnya, sebenarnya sama aja. Order flow bikin liquidity-nya untuk jadi target, terus kita jadi targetin lagi ke higher time frame order flow-nya lagi atau liquidity. Seperti itu semuanya ya. Oke ya, begitu aja. Kita lanjut lihat di BTC. Ya, ini lihat nih, ngebangun liquidity. Sekali lagi, ini harusnya lemah. Karena ini jelek banget naiknya ya. Jadi ini lemah, ini naik sampai sini, nggak kuat naiknya, jadi ini lemah. Gue dari tadi ngomong muter doang. Oke ya. Kita lihat dari sini, ini bisa bikin break atas, terus bikin pullback, break atas. Tapi breaknya jelek. So, ini lemah, jadi kita berharap supaya ini break dulu, turun, ambil gas lebih banyak buat lanjut naik. Itu aja untuk di BTC. Oke? Oke, itu aja dari gua SC Trade, gua sign out.